Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas mengenai diferensial teman-teman, atau bahasa lainnya adalah turunan. Nah, di diferensial yang akan kita pelajarin untuk pertemuan 9, ini slide-nya ada pertemuan 9 sama 10 ya. Idealnya untuk pertemuan 9, saya itu pengen ngebahas tentang pengertian diferensial atau pengertian turunan, kaidah-kaidah diferensial. Kaidah itu maksudnya aturan, rumus-rumus diferensial. Jadi kalau diferensialnya fungsi penjumlahan itu beda lagi, fungsi pengurangan itu beda lagi gitu ya. Kemudian ada fungsi naik sama fungsi turun. Idealnya ini akan kita bahas hari ini, semoga bisa gitu. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Pengertian dari diferensial itu apa sih? Jadi diferensial itu awalnya sejarahnya ini dia digunakan di bidang matematika sama fisika, teman-teman, untuk mempelajari laju perubahan nilai suatu fungsi. Tapi seiring perkembangan waktu, si diferensial ini mulai dipelajari di ekonomi, di bidang kalian, ekonomi dan bisnis, di bidang teknik, sama di bidang farmasi juga, ya. Jadi dia mulai berkembang. Jadi bisa dikatakan hampir setiap bidang ilmu yang lain itu pasti ada materi tentang diferensial, ya. Secara umum, kalau kalian punya sebuah fungsi fx, ini fx berarti variabelnya itu adalah x. Oke. Untuk mencari turunan, dia itu pakai lambang gini, teman-teman, aksen. Petik 1. Itu artinya turunan 1 kali. Tapi kalau dia petiknya ada 2, berarti dia turunannya 2 kali. Gitu ya. Sebenarnya teman-teman, turunan itu bisa kalian hitung dengan menggunakan rumus limit. Jadi kalau yang dulu pernah belajar limit di waktu sekolah, itu sebenarnya bisa dipakai loh untuk menghitung turunan. Sebelum Ibu lanjut, saya mau tanya dulu nih, di kelas kalian kan berbagai background, ya kan? Kalian itu dulu waktu sekolah pernah belajar tentang limit enggak? Atau tentang Saya turunan? pernah, Bu. Pernah? Sekolah cuma nyampe gerbang doang, Bu. Pernah, Ibu. Apa Lihat itu? gerbang, lihat Sekolah gerbang. sampai gerbang doang? Lihat gerbang terus balik lagi, Bu, ke rumah. Kenapa cuma sampai gerbang? Telat ya Sampai Bang Jo. kantin setidaknya dong. Kan perjalanan Enggak, ke sekolah Bu. itu jauh. Ternyata itu hari Sabtu. Ya saya balik lagi. Sabtu itu masih ada loh sekolah, biasanya ekskul. Purwakarta udah nggak ada, Bu. Sepi, pokoknya Sabtu sepi. Oke. Tapi pernah kan? Lumayan ya, Bu, hiburan. Ya, Bu. Tapi pernah kan belajar limit? Pernah deh kayaknya, Bu. Pernah. Kalau turunan pernah? Turunan pernah, Bu. Kemarin tuh sama ilmu ekonomi mikro dibahas sama Bu Endang. Oh, alhamdulillah. Jadi ada bersinggungan dikit ya. Nah, hari Dikit, ini Bu. juga bisa dikatakan kalian nggak mempelajari materi baru, teman-teman, tapi kalian mempelajarinya materi yang udah pernah. Kita hanya nge-review lagi biar kalian ingat. Nah, salah satunya itu adalah limit sebelum kalian keturunan. Jadi di turunan ini kalian diperkenalkan dulu lagi sama si limit. Oke? Nah, untuk mencari turunan, lambangnya F aksen X. Kenapa X? Karena nanti variabelnya X. Kalau variabelnya itu selain X, ya jangan pakai F aksen X. Misalnya F aksen S, karena pakai variabelnya S. Rumusnya apa? Limit H mendekati 0 dari, ini bacanya limit H mendekati 0, F X plus H dikurang Fx dibagi
H. Oke. Nanti kita masuk ke aplikasi soalnya. Suatu fungsi itu dikatakan terdiferensialkan. Saya aja ribet ngomongnya. Pada X, jika dan hanya jika nilai limitnya itu ada. Maksudnya nilai limit itu ada ketika emang hasilnya ada gitu loh teman-teman. Hasilnya kayak gimana? Mau positif, mau negatif, mau pecahan, yang penting ada nilainya. Nah, kalau dia ada nilainya, berarti kita bisa bilang fungsi itu ada turunannya. Emang ada fungsi yang nggak ada turunannya? Ada. Cara taunya dari mana? Ya ketika kita pakai rumus ini, jawabannya nggak ada. Udah. Nggak ada tuh kayak gimana sih? Mungkin dia hasilnya tak hingga. Nah itu kan kita nggak jelas tak hingga tuh kayak gimana. Nah berarti bisa dikatakan hasilnya tidak ada. Paham? Soal yang pertama, contohnya, kalian diminta untuk mencari turunan pada saat X sama dengan 2 untuk fungsi ini nih teman-teman. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Saya pakai rumus apa? Karena sekarang kita lagi ngebahas penyelesaiannya pakai limit, berarti kalian pakai rumus limit ini. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di rumus limit ini kan dia ada fx plus h sama fx. Fx ini nggak perlu kalian cari lagi karena udah ada dari soal. Paham? Berarti yang perlu kalian cari siapa? Fx plus h. Itu cara nyarinya gimana sih, Bu? Coba kalian lihat. Dari soal awalnya kan fx. Kok dia bisa berubah jadi x plus h? Berarti x yang ada di soal ini kamu ganti dengan x plus h. Paham nggak maksud saya? Jadi setiap X diganti X plus H ya, Bu? Yes, betul sekali. Sama halnya kayak saya contohkan ulang. Mana itu jawabannya? Misalnya saya punya fungsinya itu awalnya gini. Fx sama dengan 2x. Oke? Kemudian saya mau mencari F2. Awalnya X, sekarang saya ganti 2. Maka semua X yang ada di fungsi saya ganti dengan 2. Sama dengan 4. Contohnya seperti itu. Nah ini kan awalnya Fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Karena dia membutuhkan Fx plus h, maka setiap X yang ada di sini kamu ganti dengan X plus h. Oke? Caranya gimana, Bu? Oke, kita lihat baik-baik. Berarti ini X kuadrat, kamu ganti jadi X plus H. Oke. X yang ini ganti jadi X plus H. 1 tetap, jadi nggak usah diapa-apain. Nah, X plus H kenapa berubah menjadi ini? Ada yang tahu nggak kenapa bisa berubah jadi ini? Dikuadratin, Bu. Caranya? Coba kalau X kuadrat. Kalau dikuadratin kan X kuadrat, H kuadrat. Kenapa ada 2X H? 2 kali X kali H. 2 kali X kali H. Cara lainnya gimana itu namanya? Hah? Gimana? Kalau caranya hari iya, cara yang lain itu kalian bisa pakai yang namanya cara pelangi. Kenapa saya bilang pelangi? Karena dari dulu waktu SD diajarinnya begitu. Kenapa? Oh, dijabarin ya, Bu? Iya. X kali X, X kali H, H kali X, H kali H. Oke. XH ditambah XH, 2XH. X kuadrat, H kuadrat tinggal ngikut. Oke?
Nah, Oke. setelah kamu jabarin, kamu lanjut lagi teman-teman perkalian. Ini 2 dikalikan sama semua yang ada di dalam kurung sini nih. Jadi 2 kali X kuadrat, 2 dikali 2XH, 2 kali H kuadrat. Udah. Kemudian min ini dikalikan sama yang dalam kurung satu-satu. Min kali X, min kali H, plus satunya ngikut. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Kalau nggak ada, biarin aja. Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak? Paham, Bu. Ibu mau nanya, Ya, ini yang min X itu dia gimana? gimana maksudnya? Maksudnya cara dapetin, Oh, kenapa bisa dapetin min X gitu ya? iya. Karena ini lihat tanda ini, min dikalikan ke dalam. Min dikali X, min X. Min dikali H, min H. Gitu. Oh, bukan Bu, yang ini yang FH sama dengan 2X kuadrat min X tambah 1. H sama dengan. Itu kan soal. Oh, ini soalnya bukan ngikutin soal yang 2X kuadrat min 1 ini. Oh, saya agak lost. Bisa diulang, ayo. Maaf. Kenapa kita harus nyari X plus H ya? Bukan Bu, jadi ini kan dia fx sama dengan 2x kuadrat min x tambah 1. Nah, min x-nya itu maksudnya ini soal atau dapat dari mana? Enggak. Bener-bener, ayo. Ya, kenapa saya jadi ada min X plus 1 ya? Iya. Iya, Bu. Karena kan dia di sini fx 2 sama dengan 2x kuadrat min 1. Bu. Benar-benar berarti soalnya ada yang kurang. Harusnya ini saya ganti aja ya. Jadi fungsinya itu fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Semoga nggak salah. Iya. Jadi kita pakai fungsinya yang 2x kuadrat min x plus 1 ya teman-teman ya. Yang ini nih fungsinya. Kemudian kita kan langkah pertama harus mencari yang x plus h dulu ya. Udah kan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Bisa? Jadi pertama kita nyari fx plus h udah dapet. Kemudian tinggal kita masukin ke rumus yang limit ini. F x plus h yang ini. Dikurang fx. Fx-nya siapa? Yang tadi tuh 2x kuadrat min x plus 1. Oke? Kita masukin ke rumus ini. X plus h, f x plus h, kita tulis semua. Dikurang fx, kita tulis semua. Tapi jangan lupa kalian dipisahkan oleh tanda kurung dulu. Jangan dibuka kurungnya kalau belum sederhana. Nah, setelah sudah sederhana, ini udah nggak bisa dikecilin lagi. Boleh nih kita buka. Karena ini kita cuma ngebuka kurung, berarti kita tulis lagi plak-plakan sama dan nggak boleh ada yang diganti-ganti. 2x kuadrat turun, 4xh turun, 2h kuadrat turun, min x turun, min h turun, plus 1 turun. Oke? Kemudian ini minnya dikalikan juga ke dalam sini nih. Jadi min 2x kuadrat, min kali min x, berarti plus x, min kali plus 1, min 1. Sampai sini bisa diikutin? Bisa, Bu. Baru dibagi H. Kenapa dibagi H? Kan dibagi H itu bagian dari soal dan nggak ada yang diutak-atik. Berarti tetap bagi H. Sekarang kita lihat, ada yang bisa disederhanakan nggak? Ternyata ini kan bisa disederhanakan tuh. Siapa aja?
2x 2x kuadrat kurang 2x kuadrat. Apa lagi? Min X plus X. Min X plus X. Terus, Plus 1 min 1. nah Plus yang 1 min tersisa adalah ini 4xh 4x. plus 2h kuadrat min h. Teman-teman, ini kan per H. Itu artinya semua dibagi dengan H. Semua. Bukan depan doang, tengah doang, belakang doang. Enggak, semua. Jadi 4xh bagi H. Hanya dicoret nih, jadi 4x. 2h kuadrat sama H dicoret, sisa 2h. H bagi H min 1. Oke, sampai sini. Paham. Kemudian kalau udah paling sederhana kayak gini, tadi kan hanya katanya mendekati 0. Kalau di limit, mendekati 0 itu artinya si H-nya kita ganti 0. Berarti 4x ditambah 2 kali 0 dikurangi 1. Jadi jawabannya 4x min 1. Oke, Min 1. sampai sini? Bisa? Jawabannya Bisa, Bu. 4x min 1. Bisa, Bu. Apakah udah selesai? Masih satu step lagi yang kurang. Di mana, Bu? Di sini. Kan dia mintanya X sama dengan 2. Berarti jawaban ini kamu ganti X-nya jadi 2. Setiap X ganti 2. Maka turunannya adalah 4 kali 2 min 1. 7. Ada yang mau dikonfirmasi? Kalau X-nya saya tanya turunan pada saat X sama dengan 5. Berarti X-nya kamu tinggal ganti 5. 4 kali 5 dikurangi 1. Cukup? Cukup. Nah ini ingat-ingat ya. Ini soal ketika 2x kuadrat min X plus 1 saat X-nya sama dengan 2, hasilnya 7. Nanti kita akan coba setelah kita belajar tentang turunan yang lebih jauh, kita ngerjain soal yang sama dengan cara yang lain. Ini cara, ibaratnya cara panjang. Nanti ada cara lebih singkat lagi untuk menyelesaikan turunan gak sepanjang ini. Ini panjang, nggak usah. Ini hanya perkenalan kalian. Kemudian kalian perlu belajar tentang notasi. Notasi itu apa sih? Kalau di matematika, Lambang ya, teman-teman. Bu? Kenapa? Lambang ya, Bu? Iya, notasi atau lambang. Kalau di matematika itu, dia nggak cuma angka-angka doang, tapi dia punya lambang masing-masing. Kayak misalnya turunan, itu kita lambangnya F aksen. Aksennya 1 kali, berarti turunannya 1 kali. Misalnya kamu punya fungsi, untuk belajar turunan, belajar fungsi, kita nggak cuma pakai Y ya, tapi bisa juga Fx. Jadi ketika saya nulis Y, itu sama aja saya nulis Fx. Sama. Untuk notasi diferensial, itu ada yang pertama, notasinya Leibniz. Dia kalau mau menuliskan turunan, dia tuh nulisnya begini nih. D per dx Fx. Jadi ini artinya turunan. Kalian kalau ketemu lambang seperti ini, misalnya saya tulis hitungan nilai dari D, dx, Fx. Itu artinya saya nanyain turunan. Kalian nggak usah kaget ya, karena saya bisa pakai lambang mana aja gitu. Kemudian Lagrange ini dia turunan, notasi turunan yang paling sering dipakai. F aksen X. Di mana kalau aksennya 1 berarti dia turunannya 1 kali. Aksennya 2 berarti turunannya 2 kali dan selanjutnya. Oke. Ups. Dia akan segera habis. Saya selesaikan dulu untuk notasi. Kemudian ada yang namanya notasi Newton. Dia pakai lambangnya Y titik di atas. Kalau titiknya 1 itu artinya turunannya 1 kali, titiknya 2 turunannya 2 kali. Kemudian ada yang namanya Euler. Kalau X di bawah sini 1 berarti dia turunannya 1 kali, X di sini 2 berarti turunannya 2 kali dan selanjutnya. Tapi yang paling sering dipakai adalah
F aksen. F aksen itu kalau dia dalam bentuk fx. Jadi turunannya F aksen. Kalau dia Y, jangan kalian F aksen dong, beda. Y ya Y aksen gitu. Atau Y ya begini. Paham nggak maksud saya? Sesuaikan. Kalau dalam bentuk Y, fungsinya jangan tulis F aksen, karena nggak sesuai. Kecuali dia fungsinya dalam bentuk fx. Oke? Iya, Bu. Jadi sesuai soal aja ya, Bu, ya, yang diminta. Benar-benar sesuai sama soal aja yang diminta itu gimana ya. Kita kayak lagi kena bom ya. 8 menit lagi. Oke, kita lihat. Yang berikutnya kaidah diferensial. Nah, kita udah masuk nih ke kaidah diferensial. Itu artinya turunan-turunan rumus-rumus yang dipakai di dalam turunan. Yang pertama, teman-teman, diferensial konstanta. Konstanta itu dia nggak punya variabel. Dia cuma berupa angka doang. Mau positif, mau negatif, mau pecahan negatif, itu yang namanya konstanta. Ketika sebuah konstanta diturunkan, itu hasilnya adalah 0. Ini teman-teman yang tadi saya bilang, kalau saya pakainya Y, jangan turunannya kalian tulis F aksen, tapi tulis DY per DX, gitu ya. Kecuali kalau saya pakai fx, baru turunannya F aksen. Oke? Contohnya, ketika saya punya angka 5, maka turunannya ya 0. Paham? Sekarang kalau saya tanya, saya punya Y sama dengan min 3/2, turunannya berapa? 0. 0. Tetap 0. Nggak usah diapa-apain, tetap 0. Gitu. Oke? Itu yang namanya diferensial konstanta. Konstanta. Dia nggak punya variabel. Lanjut. Ada yang namanya diferensial fungsi linier. Kalau fungsi linier, itu dia punya punya variabel, tapi variabelnya cuma pangkat 1, jadi cuma X doang. Misalnya kamu punya fungsi Y sama dengan AX. Oke? Maka turunannya X-nya hapus, tinggal A doang. Gitu. Ya. Contoh, 5X berarti hapus X-nya. Turunan dari 5X adalah 5. Nah, ini apa, Bu? Ini penjabarannya, caranya. Tapi paling gampang langsung kamu X-nya kamu hapus. Jadi sisa 5 doang. Paham? Paham, Bu. Nanti, misalnya sekarang Ibu pakainya Fx. Fx-nya sama dengan min 7X. Nah, kalau kita ngomongin turunan, berarti F aksen. Min 7X turunannya apa? Min 7. Min Iya, 7. gitu doang. Terus kalau misalnya Fx, Ibu pakainya 2/3X. F aksennya berapa? 2/3. 2/3. Yes, betul sekali. Gitu. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sekarang diferensial fungsi pangkat. Nah, ini nih, ketika fungsi pangkat ini udah masuk ke intinya si turunan loh, teman-teman. Caranya gimana? Misalnya kamu punya X pangkat N. Ingat, ini X doang ya, nggak ada angka di depannya, nggak ada. Kalaupun ada angka di depannya nggak apa-apa. Jadi angkanya itu kita diemin aja, nggak usah diapa-apain. Misalnya X pangkat N, maka turunannya pangkat yang atas turunin ke depan. Berarti dia N, X-nya ditulis lagi, tapi sekarang N-nya berkurang 1. Ingat, turunan itu pangkatnya kurangi 1. Oke? Contoh. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, 3 ini kamu turunin ke bawah. 3. X-nya ditulis lagi, pangkatnya berkurang 1. 3 dikurangi 1, 2. Paham sampai sini?
Paham. Paham, Bu. Contoh soal yuk. Misalnya sekarang Ibu punya fx sama dengan 2x pangkat 5. Nah, turunannya apa tuh? 10x pangkat 4. 10x pangkat 4 Iya, pada cepet-cepet ya. Duanya kan nggak diapa-apain, tetap. Pangkatnya turunin ke bawah. Nah. 5. dikali 5. X pangkat 5. 5 dikurang 1. 5 kurang 1. Iya, benar. 10 X pangkat 4. Cepet nih. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Kalau dia pangkatnya negatif, misalnya Ibu tulis di sini ya. Min 4 X pangkat min 2. Nah, kalau Y berarti Y aksen atau bisa DY per DX, boleh. Berapa tuh? Bisa langsung nggak? 8 8x 8x pangkat min 3. 8x. Oh, 8X pangkat min 3. Ingat berkurang 1. Berarti min 2, min 1, min 3. Oke? Oke, Bu. Gampang ya? Ibu Mudah-mudahan punya gampang, Bu. sisa 2 menit lagi daripada tiba-tiba mati. Berarti kita lanjutkan dengan contoh soal lagi dulu aja. Ibu tambahkan contoh soalnya, misalnya itu kalian yang ngitung ya, Ibu nggak nulis. Ibu kasih soal, kalian yang nebak sendiri. Diketahui Y sama dengan 2X pangkat min 4 per 5. 2X pangkat min 4 per 5. Y sama dengan 2X pangkat min 4 per 5. Turunannya berapa itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Yang lain udah? Udah juga semua? Berapa, Ri? Coba jawaban kamu. Y aksen sama dengan min 8 per 5x pangkat min 9 per 5. Yang lain sama atau berbeda? sama, Bu. Sama. Bisa ya? Jadi walaupun dia mau pangkat, bentar. Yang lain dapat jawaban sama atau beda? Perlu dibahas nggak? Sama, Bu. Nggak usah dibahas ya? Sama kan? Ini beneran bisa ya? Ulangan kita seputaran ini gitu. Oke. Keburu dia mati, berarti kita lanjut aja ke video yang kedua ya. Di pertemuan yang kedua. Kalian tinggal klik link yang sama aja ya teman-teman ya. Oke. Bye-bye. Kita ini live dulu nggak, Bu? Live dulu.